Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi hari ini melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Dongeng Ceria Nusantara. Adik-adik, apa kabar? Nah, semoga selalu sehat, semoga semangat belajarnya dan membacanya. Nah, kali ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik siap mendengarkan. Nah, Kak Madi tidak sendiri hari ini. Nah, Kak Madi punya teman yang menyaksikan langsung dan adik-adik yang ada di rumah. Namanya siapa? Ayo sini, Nak. Nah, kita lihat siapa sini anak yang di sini nonton. Sini. Nah, ini dia. Namanya siapa nih? Namanya siapa? Fahri. Fahri. Dadah dulu teman-teman di rumah. Nah, Fahri mau apa? Dengarkan apa? Cerita? Dongeng. Nah, ini pakai masker nih. Untuk apa maskernya? Untuk supaya tidak kena corona. Betul sekali. Tahu 5M enggak nih pakai masker nih? Satu apa? Cuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, apa? Menjauhi kerumunan. Kelima, yang terakhir, sini dulu dong. 5 apa? Kurangi makan. Kurangi mobilitas. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dadah. Dadah. Iya. Silakan. Di sana Kak Madi, Ayah akan mendongeng ya. Nah, dibuka dulu maskernya. Nah, teman-teman, adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah, Kak Madi sudah menyiapkan satu bacaan koleksi perpustakaan, yaitu majalah Anak Bobo. Nah, di dalam sini ada satu cerita. Pari mau dengarkan? Oh iya, teman-teman juga sama di rumah ingin mendengarkan. Siap-siap ya teman-teman ya. Kita buka. Wah, ada ceritanya. Siap. Judulnya apa ya? Si Raja Mengeluh. Nah, ini judulnya Si Raja Mengeluh. Siapa yang suka mengeluh? Jangan angkat tangan ya teman-teman ya. Nah, senangnya Paman Lo tak sendiri lagi. Nah, Paman Lo selama ini sendiri. Sudah cukup lama rumah di depan Paman Lo tidak dipenghuni sejak Paman Bibi tinggal di kota. Nah, rumah itu kosong teman-teman. Berapa bulan kemudian, Paman Lo pun melihat tanpa ada tulisan papan di depan rumah tersebut. Tulisan tersebut tertulis dijual. Nah, rumah itu bertuliskan dijual teman-teman. Akhirnya rumah tersebut pun dibeli oleh seseorang. Kemarin rumah kosong itu telah ada penghuninya. Namun Paman Lo pun belum kenal siapa pemilik rumah itu. Paman Lo pun bertanya-tanya. Aku tidak ada melihat penghuninya. Di sepanjang jalan itu ada hanya 2 bangunan, yaitu rumah Paman Lo dan bangunan tersebut.
bangunan, hanya ada bangunan dan toko. Paman Lo pun kesepian. Nah, tentu mengembirakan jika ada tetangga yang diajak bicara, karena selama ini Paman Lo sangat kesepian, tidak ada teman yang diajak bermain ataupun bicara. Di pagi itu, saat Paman Lo ingin keluar rumah, cekrek, membuka pintu. Dia pun yang ingin menikmati pemandangan dan menghirup udara segar ya teman-teman ya. Paman Lo pun keluar rumah, ia melihat penghuni yang baru. Sepertinya penghuni yang baru sama seperti Paman Lo. Paman Lo pun berjalan mendekati rumah tersebut sambil menyapa, "Selamat pagi, namaku Lo." Wah. Paman Lo pun sambil tersenyum, "Selamat pagi, aku tetangga barumu." Sambil satu senyuman. Paman Lo pun bertanya, "Bisakah tidur tadi malam?" Tanya Paman Lo. "Tidak, nyamuknya banyak, tapi aku terpaksa tidur. Tetapi tetap bangun pagi. Sebentar lagi aku pasti pergi," sahut Paman Wo yang berdiam di rumah itu. "Oh, semoga harimu indah," kata Paman Lo sambil tersenyum. "Terima kasih," jawab Paman Wu yang tinggal di rumah baru. Setelah masuk kembali ke rumah, Paman Lo berpikir, "Kasihan tetanggaku Wu. Pasti nyamuk suka tinggal di rumah itu karena rumah itu kotor secara baru didiami oleh Paman Lo." Keesokan harinya, pasti nyamuk suka. Seesok harinya, Paman Lo membuka pintu. Paman Lo tampak ada di luar rumah. Sahut menyapa Paman Wo, "Selamat pagi, Lo," sapa Paman Wo. "Pagi, Wu." Paman Lo tersenyum lebar. "Tentu sudah dapat tidur tadi malam ya." "Pulang dari kepergian kemarin, ku bersih-bersih rumah. Sekarang tidak ada nyamuk lagi loh. Tapi tahukah kamu, banyak kecoa di rumahku." Wah, Paman Wu sedikit keluh kesah kepada Lo. Paman Lo hanya tertawa. "Hahaha. Memang sebaiknya begitu. Semoga harimu menyenangkan." "Terima kasih," kata Paman Wu. Kedua paman tersebut lalu melakukan kegiatan masing-masing. Terpikir oleh Paman Lo, memang banyak yang pasti dilakukan penghuni rumah baru. Namun, ia gembira karena punya kawan baru. Besoknya dan hari-hari berikutnya, bulan ke bulan, kemudian Paman Lo tetap selalu mendengarkan
keluh kesah Paman Wo di rumah itu. Paman Lo pun kelihatannya sedikit bosan, teman-teman. Paman Lo pun semakin tidak nyaman karena Paman Wo setiap hari hanya mengeluh. Akhirnya apa Paman Wo tidak punya cerita bagusnya. Paman Wo tidak merasa Paman Wo itu mempunyai cerita yang bagus, tidak ada yang menarik, hanya keluh kesah. Karena Paman Lo selalu merasa tidak nyaman hingga merasa terganggu, Paman Lo mengintip setiap dia keluar rumah. Dia selalu mengintip apakah Paman Wo ada di depan rumah. Hari kedua, ketiga, keempat, Paman Lo pun tetap seperti itu. Paman Lo terperangah saat membuka pintu. Ternyata ada Paman Wo. Dia pun mengucapkan selamat pagi, Lo. Selamat pagi. Paman Lo membuka pintu dan Paman Wo mengatakan, bolehkah aku masuk, Lo? Boleh sekali, sambil tersenyum. Setelah duduk, Paman Wo menuturkan, aku mau minta maaf, Lo. Kamu tidak pernah keluar. Setiap kali aku keluar rumah, itu membuatku berpikir. Aku akhirnya sadar, aku ini ternyata si Raja Ngeluh, Lo. Dia berbicara dengan Lo, sahabatnya. Tiada hari tanpa mengeluh. Pasti telingamu tidak enak mendengar keluhanku. Paman Lo diam. Mendengar, ia tetap tersenyum. Dulu itu keluhan di rumah lamaku. Aku jadi ingin tinggal di sana, kata Paman Lo. Karena tidak ada teman, makanya aku pindah ke sini. Tolong beri aku kesempatan. Aku ingin belajar darimu. Lo, kau tak pernah mengeluh. Aku mendengar engkau tidak pernah mengeluh. Aku ingin belajar bersamamu. Pau pun datang ingin belajar sama Lo. Bagaimana caranya tidak mengeluh. Sambil wajah sedih, Paman Lo tersenyum lebar. Aku gembira mendengarnya, Wu. Sebenarnya aku tidak banyak hal baik yang pantas disyukuri daripada keluhkan. Kita berkawan ya. Iya, kamu benar. Terima kasih Lo sudah bersedia menjadi kawanku. Paman Lo pun merasa senang dan bahagia karena Paman Wu menyadari selama ini dia sering mengeluh dan dia berjanji tidak akan melakukannya lagi dan siap bersahabat dengan Paman Lo dan siap belajar dengan Paman Wo. Sekian dulu cerita dari Kak Madi. Sampai berjumpa dengan cerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.